CTR link klik yang tinggi itu nggak penting. Apakah ini clickbait? Nggak ya, memang kenyataannya seperti itu ya. Di sini aku akan membagikan insight ke kalian berdasarkan pengalaman aku. Ternyata guys ya, CTR link klik yang tinggi-tinggi amat itu tuh nggak penting-penting amat. Karena ternyata ada loh konten iklan yang mungkin CTR link kliknya nggak setinggi harapan kalian, tetapi bisa mendapatkan conversion yang lebih bagus. Nah ya, jadi silakan ditonton video ini dan teman-teman nanti gunakan insight ini ya, dan syukur-syukur nanti bisa menambahkan cuan di bisnis teman-teman. Nah nanti di video ini akan aku bagi menjadi beberapa part supaya lebih mudah untuk kalian cerna dan nantinya kalian praktekkan. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Hey what's up Fusing Nation, kembali lagi di Facebook Ads Anti Dukun Series yang versi gratis. Nah buat teman-teman yang baru pertama kali kenal Fusik atau baru pertama kali nyimak video ini, silakan teman-teman ikutin dulu Facebook Ads Anti Dukun Series yang dari versi awal-awal, kok versi ya, dari episode awal-awal sampai yang terbaru. Kalau bisa ikutin semuanya, jangan sampai ada yang pedot. Itu semua kalau dirupiahkan itu nilainya sampai jutaan, mungkin sampai puluhan juta. Bukan kata aku sih, katanya kalian yang sudah nonton katanya seperti itu ya. Jadi silakan dimanfaatkan dulu yang gratis, baru silakan kalian lanjutin ke yang paling baru. Oke, langsung saja di bagian yang pertama adalah CTR link klik tinggi apakah penting? Ya, jadi sebelum aku buka dashboard, aku mau mengaddress, so English banget, aku mau memberikan pemahaman ya. Jadi ini aku baca sedikit ya. Memang betul ya, semakin tinggi CTR link klik yang kita generate dari suatu konten iklan ataupun audiens yang kita pilih, itu berarti konsekuensinya berarti adalah yang masuk ke website kita, yang masuk ke landing page kita, berarti itu pasti akan jauh lebih banyak daripada yang CTR link kliknya delesep, mungkin kayak di bawah 1% atau mungkin bahkan cuman 0,5% doang. Nah, itu sudah menjadi hukum yang pasti ya, semakin tinggi pasti akan semakin banyak. Berarti probabilitasnya untuk dapat penjualan semakin tinggi ya. Namun ya, bukan berarti CTR link klik yang tinggi itu tadi ya, itu menjadi suatu jaminan kalau nanti iklan kamu itu ya, itu mendapatkan penjualan yang tinggi juga. Nah sayangnya itu tidak ya. Oleh karena itu, aku akan membagikan ke kalian ya, buktinya ya, ternyata yang CTR link kliknya nggak tinggi ataupun kalah tinggi dengan yang tinggi itu ternyata juga bisa dapat conversion yang tinggi. Oke, untuk bagian itu kita akan langsung masuk ke dashboard. Oke, teman-teman sekarang sudah lihat ke dashboard ya. Ini adalah hasil testing iklan ya, testing ataupun scale up, whatever silahkan. Jadi ini adalah hasil testing di dalam satu adset, di mana di dalam satu adset ada dua konten iklannya seperti teman-teman lihat di sini ya. Cuman nama kontennya apa tak blok karena ini privasi dari partner saya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di konten iklan yang kedua itu CTR link kliknya ada di angka 3,73%, lalu CTR link klik yang di atasnya ada di angka 4,02%. Oke. Dan di mana di sini kita menggunakan form, yaitu bukan form, maksudnya funnel, yaitu full checkout di website. Di funnel paling atas itu adalah produknya diberikan secara gratis gitu ya. Lalu dia mempelajari di situ, maksudnya orang yang check out di situ selanjutnya akan ada produk-produk yang berbayar lainnya. Jadi purchase conversion value yang kita lihat di sini ini adalah penggabungan dari offline conversion ya. Jadi mereka yang mungkin check outnya setelah 7 hari ataupun yang check outnya lewat WhatsApp itu kita masukin ke sini ya. Tetapi juga ada yang langsung check out di dalam 7 hari tersebut. Nah, dengan pemahaman itu ya, semoga teman-teman bisa lebih sinkron dengan penjelasan yang akan aku jelaskan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ternyata yang CTR link kliknya yang 4% ya, sebenarnya selisihnya nggak gede-gede amat, tapi lebih tinggi ya. Itu ternyata conversionnya, totalnya ya, totalnya itu ada di angka 1.450.000 ya. Sedangkan yang di bawahnya, yang cuma 3,73%, itu ada di angka 4,84 juta ya. ROAS-nya ada angka sekian ya. Ini realnya di luar dashboard lebih besar ya, karena tidak semua yang terupload di offline conversion itu akan muncul. Nah dari sini ya, kita juga bisa dapat menyimpulkan, oh ternyata walaupun CTR link klik iklan satunya itu lebih tinggi ya,
Dan di klien-klien aku juga ada yang terjadi seperti itu, ternyata tidak pasti ya. Si trailing click yang tinggi itu mendapatkan atau mendatangkan conversion yang bisa lebih banyak. Jadi itu belum tentu. Jadi silakan teman-teman ya, untuk insight yang kalian dapatkan di sini, teman-teman silakan testing konten iklan sebanyak-banyaknya, supaya tujuannya apa? Teman-teman tahu ya, model konten iklan yang seperti apa itu yang endingnya bisa mendatangkan conversion yang sesuai dengan harapan teman-teman ya. Jadi bukan kayak angka di sini, tapi sesuai dengan KPI yang sudah kalian tetapkan. Oleh karena itu ya, aku selalu menghimbau kepada semua klien aku ataupun viewers di YouTube Fusik itu untuk testing ya, minimal 2 konten iklan. Kenapa? Karena kita nggak tahu ya, konten iklan yang A, B, ataupun yang berikutnya itu nanti yang bisa mendatangkan conversion yang lebih oke ya. Karena manusia itu manusia satu dengan yang lain, aku dengan kamu, bahkan viewers YouTube Fusik itu semuanya memiliki cara pandang dunia yang berbeda-beda ya. Ini mungkin ilmunya akan lebih merembet ke kayak NLP, tapi nggak apa-apa, dicerna dulu ya. Nah, dengan pemahaman seperti itu, di mana setiap orang punya cara pandang yang berbeda-beda, perspektif yang berbeda-beda, oleh karena itu tugas kita sebagai advertiser ataupun business owner itu kita bikin konten iklan dengan angle yang berbeda-beda. Nah, misal angle konten iklan A, aku selalu menggunakan pengandaian. Misal yang A itu menggunakan Isyana mungkin gitu ya. Lalu konten iklan yang kedua itu menggunakan angle-nya mungkin adalah Raisa. Nah, mungkin ada orang yang kurang sreg dengan si Isyana, tapi ada orang yang lebih sreg ketika menggunakan si Raisa. Nah, seperti itu. Jadi, konten iklan tertentu itu akan menarik orang-orang tertentu. Jadi, akan kurang sip kalau teman-teman dalam tahap ngetes konten iklan ya, karena ngetes konten iklan itu hal yang wajib, bahkan setiap bulan harus dilakukan dan harus dites juga konten iklan yang baru. Nah, kalau kalian tuh nggak pernah ngetes konten iklan cuma itu terus itu, ya udah ketebak ya, biasanya teman-teman akan kesulitan ya untuk bisa mendatangkan conversion yang kalian harapkan, karena aku harus menggunakan kata ini ya, miskin testing konten iklan. Jadi itu ya, silakan testing minimal 2 konten iklan dengan pemahaman yang sudah aku jelaskan tadi. Ngomong-ngomong soal konten iklan ya teman-teman, itu kalau teman-teman bingung ya, aku sudah memberikan fasilitas ke kalian, yaitu di Facebook Ads Anti Dukun Series yang premium. Kenapa harus premium? Ya, kalian ditujukan untuk kalian yang punya budget untuk ngulik konten iklan itu sendiri ya. Kalau kalian masih sebatas nyari tombol rahasia, mending nggak usah ya. Teman-teman, itu sudah ada babnya tersendiri di sini ya. Kalau teman-teman memang mau ngulik, nah ini cocok banget buat teman-teman. Kalian itu bisa tahu ya cara aku ya untuk bikin konten iklan. Teman-teman juga ada bab-bab yang lain yang ada di sini ya. Silakan dibaca teman-teman. Kalau mau kepoin tentang itu ataupun kalian belum mengerti tentang Anti Dukun Series yang premium, ada di link di bawah ini ya. Silakan. Dan teman-teman, di Fusik tidak ada harga coret yang bohongan. Kalau besok naik pasti akan beneran naik ya. Silakan dicek itu kalau memang teman-teman punya dananya dan mau ngulik extra miles. Terus mas, solusinya gimana nih buat kita-kita yang pembeliannya itu tidak terjadi di website ya, terjadi di luar website ya. Sebenarnya tadi aku sudah menyinggung di awal-awal tadi, tapi nggak apa-apa, tak bahas lagi ya. Teman-teman silahkan upload yang aku sebut, yang namanya, bukan aku sebut ya, sistem Facebook sebut namanya offline conversion ya. Di sini teman-teman, silahkan teman-teman, kalau masih bingung caranya, aku sudah ada videonya gratis ya. Aku cantumkan linknya, gambarnya ini ya videonya, linknya nanti juga ada di bawah ya. Silakan teman-teman pelajari itu gimana caranya upload offline conversion ya. Setelah nanti upload, nah misal teman-teman upload 100 penjualan offline yang terjadi di WhatsApp ataupun marketplace, sayangnya memang tidak semuanya akan muncul di dashboard. Tetapi itu alangkah lebih baik daripada nggak upload offline conversion sama sekali. Jadi teman-teman yang terjadi closingnya di WhatsApp ya, marketplace, ataupun yang closingnya terjadi lebih dari 7 hari, karena kalau 7 hari kan udah lewat ya dari pantauan si Facebook, itu teman-teman bisa upload offline conversion ya. Supaya apa? Supaya nanti teman-teman bisa lihat dari konten iklan ataupun adset yang kalian tes. Kalau kali ini kita ngomong konten iklan ya, konten iklan mana yang menurut si audiens yang kalian tes dan menurut mesin yang sedang kalian gunakan ini itu yang membawa conversion yang paling bagus, paling banyak sesuai dengan KPI yang kalian tes.
Karena faktanya ya, misal teman-teman menggunakan hanya sekedar konversinya ke Etocard ataupun yang ke WhatsApp ataupun lead, itu kalau leadnya murah, itu kalian scale up, misalnya seperti itu ya. Tapi kenyataannya ada kemungkinan lead yang murah itu belum tentu yang mendatangkan conversion yang sesuai dengan KPI ataupun banyak sesuai KPI. Jadi teman-teman silakan uploadlah offline conversion atau pertimbangkan untuk migrasi menggunakan full checkout di website kalau memang produknya mendukung, brandingnya dan mendukung, ataupun kalau industrinya memang mendukung itu. Nah, kalau teman-teman merasa memang butuh banget ya arahan dari aku sebagai seorang konsultan digital marketing, khususnya Facebook, Instagram Ads, boleh banget teman-teman bisa daftar konsultasi di link di bawah ini. Boleh daftar kalau memang ada dananya. Ada dananya itu berarti kalian tidak mengada-ngada ngutang, itu jangan ya. Lalu juga memang teman-teman sudah menjalankan Facebook Ads conversion selama 1 bulan lebih, malah lebih bagus ya. Dan teman-teman alangkah lebih baik sudah mengikuti Facebook Ads Anti Dukun Series gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman daftar konsultasi, boleh banget untuk mencari insight yang lebih dalam lagi ataupun bertanya yang lebih dalam, itu boleh banget. Kalau belum ada dananya, belum butuh, mending manfaatin aja yang ada di YouTube Pusik. Banyak sekali yang sudah memberikan review positif di situ ya. Ya karena mereka memang mengulik. Oke, begitu saja untuk video Anti Dukun Series di episode kali ini ya. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video yang berikutnya. As always, may we always live in prosperity. This is Pusik signing off. Bye-bye.